Halo guys, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Hari ini Sobat Moco mau menceritakan film petualangan putra keturunan Atlantis yang disebut Aquaman. Nggak pakai basa-basi, berikut alur ceritanya. Pada tahun 1985 di desa kecil di tepi pantai Amnesty Bay, Maine, penjaga mercusuar Thomas Curry menemukan seorang wanita tak sadarkan diri, terdampar di pantai dengan luka parah di tubuhnya. Kemudian Thomas membawanya ke rumah dan mengobati luka wanita tersebut. Ketika wanita itu sadarkan diri, tampak bingung dan ketakutan. Namun melihat kebaikan Thomas yang telah merawat lukanya, dia menceritakan bernama Atlana, seorang ratu dari kerajaan Atlantis bawah laut. Atas kebaikannya itu, Atlana tinggal di permukaan bertahun-tahun bersama Thomas hingga dikaruniai seorang putra yang diberi nama Arthur. Kehidupan mereka tampak bahagia hingga suatu hari, pasukan Atlantis menyerang rumah mereka untuk membawa Atlana kembali ke Atlantis atas perintah tunangannya, Raja Orphac. Atlana pun tidak berdaya untuk menjaga keselamatan hidup Thomas dan Arthur. Akhirnya Atlana memutuskan untuk kembali ke Atlantis. Tetapi dia berjanji akan kembali ke permukaan suatu hari nanti karena sangat mencintai Thomas dan Arthur. Singkat cerita, Arthur sudah sekolah tingkat SD dan pergi karya wisata bersama teman-temannya ke sebuah akuarium. Nggak disangka guys, Arthur dapat berbicara dan mengerti bahasa ikan. Namanya saja keturunan Atlantis ya guys. Arthur juga memerintahkan semua makhluk laut di akuarium berkumpul di belakangnya. Sejak kecil, Arthur memiliki mentor bernama Nuidis Vulko, orang kepercayaan ibunya untuk melatih Arthur sebagai keturunan Atlantis. Arthur memaksa Vulko untuk mempertemukan dengan ibunya, tetapi Vulko mengatakan belum waktunya. 20 tahun kemudian, Arthur menjadi sosok pria dewasa dan disebut penduduk sekitar sebagai Aquaman. Suatu hari, Arthur menyelamatkan kru kapal selam Rusia yang dibajak oleh Jesse Kane dan putranya David. Perkelahian pun terjadi hingga Arthur dapat mengalahkan Jesse. Suatu senja, Arthur menemani ayahnya Thomas di dermaga untuk menanti Atlana seperti yang dia lakukan selama ini. Kemudian mereka pergi ke bar dan melihat aksi penyelamatan kru kapal selam yang dilakukan oleh Arthur dan masuk berita di televisi. Tiba-tiba, ada sekelompok geng motor mendekati Arthur. Seolah-olah ingin menantang, ternyata mereka ingin bersuah foto dengannya. Thomas mengingatkan bahwa Arthur memiliki tugas untuk menyatukan kehidupan permukaan dengan kerajaan Atlantis. Di Atlantis sendiri, saudara tiri Arthur, Orm, bersama Nuidis Vulko, bertemu dengan Raja Nereus dari Segbel untuk membentuk aliansi dengannya dan menyatukan kerajaan laut lainnya untuk menyerang dunia permukaan karena Atlantis terancam akan diserang oleh orang-orang permukaan. Tiba-tiba sebuah kapal selam datang dan menyerang dengan ledakan besar yang menghantam pertemuan Orm dan Nereus. Taktik Orm mengambil hati Nereus berhasil agar bisa menyerang dunia permukaan. Kembali ke bar, Thomas yang telah mabuk dipapa oleh Arthur untuk masuk ke mobil. Di saat itu muncul Putri Merah. Putri Nereus menemui Arthur. Putri Merah memperingatkan Arthur bahwa Orm berencana menyerang kehidupan permukaan dan orang-orang yang ada di dalam laut dan permukaan dalam bahaya. Selain itu, Merah juga menyebutkan Vulko telah menemukan jalan ke Trident of Atlan yang telah lama hilang. Trisula itu dipercaya dapat mengalahkan Orm dan memungkinkan Arthur menjadi Raja Atlantis. Namun Arthur tidak tertarik dengan cerita Merah. Dalam perjalanan pulang, Arthur dikagetkan dengan gelombang pasang yang besar menuju daratan. Gelombang itu menyerang mobil mereka yang mengakibatkan ayahnya tenggelam. Dengan bantuan Merah, mereka dapat mengeluarkan Thomas dari air dan menghidupkannya kembali. Akhirnya Arthur bersedia bergabung dengan Merah untuk menghentikan Orm. Keduanya menggunakan kapal milik Merah yang masuk ke wilayah Atlantis dan bersembunyi di kapal tua yang telah lama tenggelam untuk menjumpai Vulko. Vulko mengatakan legenda Trisula Atlan itu nyata karena milik raja pendiri Atlan yang ditempa dari baja yang kuat dan memungkinkan seseorang layak untuk memerintah Atlantis.
Vulko memberi Arthur dan Mera sebuah silinder untuk menemukan tempat peristirahatan terakhir Atlan. Sayangnya, pertemuan mereka diketahui pasukan Orm yang dipimpin oleh Mork dan menangkap Arthur. Kemudian Arthur dibawa ke hadapan Orm dan kakak beradik ini pun bertemu. Perdebatan pun terjadi hingga Arthur emosi dan menantang duel Orm. Arthur menuju Ring of Fire, sebuah arena duel di kerajaan Atlantis. Meskipun Arthur menunjukkan kekuatan yang terhormat, tetapi Orm terus menyeretnya ke dalam lava panas untuk membunuh Arthur. Di saat kritis itu, Mera menyelamatkan Arthur dan membawanya keluar dari arena. Dan keduanya melarikan diri sehingga bersembunyi di mulut ikan paus. Arthur dan Mera melanjutkan pencarian tempat Trisula Atlan yang diceritakan oleh Vulko. Kemudian keduanya menemukan kuil kuno dan Mera mengaktifkan pesan holografik dari Atlan untuk menemukan Trisula. Arthur menemukan sebuah botol dengan peta di dalamnya yang memberitahu mereka perhentian berikutnya, yaitu berada di kota Sisilia. Setelah mereka berputar-putar di kota Sisilia, mereka menemukan sederetan patung-patung kuno dan Arthur meletakkan botol di tangan patung Romulus, sesuai dengan pesan Atlan. Saat ditempatkan, mereka melihat arah lokasi Trisula, yaitu di palung. Lagi asik-asik ngintip guys, mereka diserang oleh David dan Arthur terluka. Setelah berhasil mengalahkan David, mereka pun melanjutkan perjalanan ke palung. Perjalanan mereka penuh tantangan. Arthur dan Mera diserang oleh makhluk mengerikan di palung, tetapi mereka dapat keluar dari bahaya yang ditarik oleh makhluk misterius yang membawa jauh ke dalam palung dan muncul di lokasi tersembunyi. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah Atlana, ibu dari Arthur. Kemudian Atlana menunjukkan kepada Arthur bahwa Trisula berada di belakang air terjun dan hanya raja sejati yang dapat masuk dan keluar dengan Trisula tersebut. Akhirnya Arthur pun masuk dan melihat Trisula itu bersinar di atas podium. Namun Arthur harus berhadapan dengan monster Karatan yang menjaga Trisula itu. Karatan bertanya kepada Arthur, apa yang membuatnya layak menggunakan Trisula? Arthur mengaku dirinya tidak layak dan ingin menyelamatkan kehidupan dua dunia. Karatan yakin dan memungkinkan Arthur untuk mengambil Trisula dari keraka Atlan, sekaligus memberinya kekuatan besar dan memberikan kostum berwarna emas dan hijau. Om berhasil menyatukan kerajaan laut lainnya untuk menyerang permukaan, namun aksi tersebut dapat dihalau oleh Arthur dan Mera. Bahkan Arthur memasak Om ke permukaan untuk bertarung di wilayahnya dan berhasil mengalahkan Om. Di saat itu, Atlana muncul dari laut untuk mendamaikan anaknya. Kemudian Vulko memerintahkan pasukan untuk menangkap Orm dan Atlantis menerima Arthur sebagai raja baru mereka. Seperti biasanya, Thomas duduk di Demeraga. Pada hari itu, dia terkejut melihat Atlana muncul dari laut dan kembali padanya. Cerita yang seru kan guys? Semoga kalian terhibur, dibantu like, subscribe, dan komen ya guys, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih.